Oke, kita bahas soal PTS Matematika Wajib. Kita bahasnya materi induksi matematika dulu ya, dari nomor 1 sampai 12. Oke, langsung saja ke nomor 1. Di sini soalnya bentuk deret dari notasi sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari 5I min 2 adalah, nah karena di sini batas bawahnya 1 ya, dan batas atasnya 20. Kalau misalnya kita substitusikan satu-satu pasti bakal lama gitu ya, dan panjang. Jadi kita substitusikan saja dua angka pertama dan angka terakhir. Dua angka pertama tuh pasti kan angka 1 dan angka 2. Sedangkan angka terakhirnya itu karena batas atasnya 20, jadi angka terakhirnya 20. Nah, kita substitusikan angka ini ke rumus yang 5i min 2-nya gitu. Berarti 5, i-nya ganti dengan angka 1 dikurangi 2 sama dengan 5 kali 1, 5 dikurangi 2, 3 ya. Terus sekarang kita ganti i-nya jadi angka 2 dikurangi 2, berarti 5 kali 2, 10, 10 dikurangi 2, 8. Terakhir, untuk suku terakhir berarti 5 dikali 20 ya, dikurangi 2. 5 kali 20, 100 dikurangi 2, jadinya 98. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja di pilihan gandanya. Di sini berarti suku pertamanya harus 3. Ini semuanya 3. Terus suku keduanya 8. Oke, suku kedua yang 8 itu sebenarnya cuma ada 1 ya, di sini B. Berarti udah otomatis B itu jawabannya. Tapi biar lebih yakin lagi kita cek di suku terakhir. Suku terakhirnya 98. Di sini juga sama 98. Berarti otomatis jawabannya yang B. Untuk nomor 2, manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan bentuk deret dari notasi sigma I sama dengan negatif 2 sampai 3 dari I kuadrat ditambah 3. Oke, di sini batas bawahnya negatif 2 ya, dan batas atasnya 3. Oke, kita biar lebih cepat seperti tadi, dua angka pertama dan angka terakhir ya. Dua angka pertamanya berarti negatif 2 sama negatif 1. Sedangkan angka terakhirnya karena di sini batas atasnya 3 berarti 3. Kita substitusikan ke rumus I kuadrat ditambah 3. Berarti I-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 3. Negatif 2 kuadrat itu 4. 4 ditambah 3, 7. Terus sekarang negatif 1. Negatif 1 kuadrat ditambah 3. Negatif 1 kuadrat, 1 ditambah 3, 4. Sekarang yang 3. 3 kuadrat ditambah 3. 3 kuadrat 9 ditambah 3 berarti 12. Oke, ini ya 7, 4, 12. Tinggal kita cek di sini 7, 4, 12 itu yang mana. Di sini ada C 7, 4, cuman di sini bukan suku terakhirnya bukan 12 gitu ya, tapi 3. Berarti ini udah otomatis salah. Nah, yang D 7, 4 suku terakhirnya 12. Udah otomatis ini jawabannya gitu ya, yang D. Nah, di nomor 3 ini kita harus menghubungkan aja gitu. Jadi memasangkan pernyataan 1, 2, 3 ini dengan A, B, C. Jadi kita perlu buktikan satu-satu. Gak usah dibuktikan semua sukunya ya, tinggal dua angka pertama aja gitu ya. Ini batas bawahnya 1 sampai 6. Semuanya sama 1 sampai 6. Jadi tinggal kita substitusikan aja ke rumus gitu ya. Ini suku pertama dulu berarti 1. 3 kali 1, 3. Terus suku keduanya 2, berarti 3 kali 2, 6. 3, 6. Kita cek di sini yang 3, 6 itu C ya. Yang suku pertamanya 3, suku keduanya 6 itu C. Berarti udah otomatis 1 dengan C. Terus sekarang pernyataan yang kedua. Di sini berarti kita substitusikan ke I ditambah 6 ya. Jadi I-nya pertama 1 dulu, 1 ditambah 6, 7. Yang I yang kedua 2 ditambah 6 itu 8. Oke, berarti suku pertamanya 7, suku keduanya 8. Yang A ya. Berarti langsung kita hubungkan. Terus sekarang yang pernyataan ketiga. Di sini pernyataan yang ketiga juga sama, I-nya 1, batas bawahnya 1. Kita substitusikan ke rumus 2I ditambah 1 berarti 2 kali 1 ditambah 1 itu 3. Terus keduanya, suku keduanya berarti 2 dikali 2 ditambah 1, 5 ya. Udah, berarti di sini jawabannya udah otomatis B sebetulnya ya, langsung aja boleh. Karena cuman B yang belum ada pasangannya, tapi dibuktikan juga nggak apa-apa. Oke, berarti di sini jawaban yang benar itu 1 dengan C, 1 dengan C, terus 2 dengan A, 3 dengan B.
Jadi jawabannya yang D. Nomor 4, manakah dari pernyataan di bawah ini yang bernilai benar? Nah, berarti ini harus kita buktikan satu-satu ya. Rumusnya apakah benar deretnya ini atau kebalikannya. Jadi tinggal kita substitusi aja gitu ya suku-sukunya. Karena di sini suku pertamanya atau batas bawahnya 0, berarti kita coba substitusikan dulu angka 0 ini ke rumus 3n plus 1 gitu ya. Jadinya 3 kali 0 ditambah 1. 3 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Oke, di sini benar ya, suku pertamanya 1 benar. Sekarang kita coba buktikan dengan suku kedua. Suku keduanya pasti 1, kan habis angka 0 itu 1. Berarti 3 kali 1 ditambah 1. 3 kali 1 ditambah 1, 4. Oke, benar juga gitu ya. Suku keduanya 4 di sini. Ya udah, otomatis ini benar pernyataannya. Jadi nggak usah kalian buktikan sampai suku terakhirnya gitu. Yang penting 2 angka atau 3 angka pertamanya sama dan benar, ya udah otomatis itu jawabannya. Terus yang kedua di sini deret 2 ditambah 4 dan seterusnya memiliki notasi sigma n sama 0 sampai 5 dari 2 pangkat n. Ini juga sama kita buktikan ya, karena di sini dimulai dari 0, kita substitusikan 2 pangkat 0 dulu. 2 pangkat 0 itu kan 1. Oke, berarti ini suku pertamanya tuh 1, sedangkan di sini suku pertamanya 2. Udah otomatis ini salah gitu ya. Terus yang ketiga, bentuk deret dari sigma n sama 0 sampai 4 dari 3 pangkat n. Oke, ini juga kita coba buktikan dulu 3 pangkat 0 dulu berarti kan ya. Karena ini batas bawahnya 0. 3 pangkat 0 1. Di sini benar ya, suku pertamanya 1. Kita coba buktikan pakai suku kedua. Berarti 3 pangkat 1 ya, habis angka 0 1, 3 pangkat 1 3. Sama juga di sini, berarti udah otomatis pernyataan yang ketiga benar. Sekarang terakhir pernyataan keempat. Di sini deret 3 ditambah 5 dan seterusnya memiliki notasi sigma n sama 1 sampai 5 dari 2n min 1. Kita juga coba buktikan karena ini dimulai dari 1 atas bawahnya, jadi kita substitusikan angka 1. 2 kali 1 dikurangi 1. 1. Oke, ini suku pertamanya harus 1, sedangkan di sini suku pertamanya 3. Udah otomatis ini pernyataan yang keempat salah ya. Jadi jawabannya itu suku pertama, pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Jadi 1 dan 3 A jawabannya. Oke, untuk nomor 5 kita lihat dulu ya. Di sini rumus notasi sigma dari deret. Nah, berarti kita harus lihat dulu pola dari deretnya. Kita coba lihat di sini dari 2 ke 4, dari 4 ke 6 itu ditambah 2 ya. Ditambah 2, ditambah 2. Ini juga berarti otomatis semuanya ditambah 2. Kalau ada ditambah 2 berarti mengandung rumus notasi sigmanya tuh pasti mengandung 2n atau si sukunya itu dikali dengan 2 gitu. Nah, di sini kita coba lihat suku pertama itu kan 2. Kita coba lihat dulu, buktikan ya di sini. Suku pertamanya itu benar nggak akan menghasilkan 2. Jadi kita substitusikan angka 1 ke rumus 2n gitu ya. Jadi 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2. Ternyata benar suku pertamanya tuh 2. Kita coba buktikan lagi ke suku yang kedua. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Ini juga benar ya. Suku keduanya 4. Ya udah, berarti otomatis 2n ini adalah rumusnya, rumus dari notasi sigmanya. Berarti nanti notasinya sigma I sama dengan 1 sampai 30. 30 tuh berarti suku ke-15 ya. Karena ini plus 2, polanya tuh plus 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, berarti otomatis 30 itu suku ke-15. Kalau misalnya kalian gak yakin, boleh kalian uraikan gitu ya satu-satu. Jadi habis angka 6 itu 8, habis 8 10, habis 10 12, terus 14 dan seterusnya gitu sampai 30. Itu pasti 30 itu suku ke-15 gitu ya. Jadi di sini batas atasnya 15. Rumusnya 2n atau 2i gitu, karena di sini variabelnya kita ganti dengan i. Jadi jawabannya yang E. Nomor 6 di sini deret 1, 4 dan seterusnya memiliki rumus notasi sigma. Kita coba tuliskan dulu ya di sini deretnya.
16, 64, dan 256. Nah, pertama kita harus lihat dulu polanya gitu ya, kayak tadi. Jadi di sini kita lihat polanya itu dikali 4. Ini semuanya dikali 4. Nah, kalau dikali 4 itu mengandung pangkat ya. Kalau tadi kan ditambah itu mengandung perkalian. Nah, kalau kali itu mengandung pangkat, jadinya 4 pangkat n gitu di sini. Nah, berarti kita coba lihat di optionnya, yang mengandung 4 pangkat n itu cuman pilihan A, B, C, sedangkan D dan E itu nggak mengandung pangkat. Jadi ini udah otomatis salah gitu ya. Kita sekarang fokus ke A, B, C. Di sini rata-rata batas bawahnya itu dimulai dari 1, kecuali B ya. Kalau B itu batas bawahnya dimulai dari 0. Kita coba buktikan dulu kalau batas bawahnya dimulai dari 1. Berarti suku pertamanya itu 1, dan kita harus substitusikan angka 1 ini ke rumusnya ya. Rumusnya itu kan 4 pangkat n, berarti n-nya diganti dengan 1. Kalau kita langsung lihat di sini 4 pangkat 1 itu 4 kan jawabannya. Nah, berarti suku pertama itu harusnya 4, sedangkan di sini 1. Berarti ini kurang tepat rumusnya. Harus kita otak-atik lagi supaya hasilnya 1 itu gimana. Nah, berarti si pangkatnya harus kita coba kurangi 1 biar jadi 0 gitu kan, karena 4 pangkat 0 itu 1. Apapun yang dipangkatin 0 hasilnya pasti 1 gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat 4 pangkatnya kita kurangi, 1 dikurangi 1 0, berarti jadinya 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu jadinya 1. Nah, dari sini berarti sesuai ya. Suku pertama itu hasilnya 1. Terus yang kedua kita coba buktikan pakai suku kedua, berarti 4 kali 2 dikurangi 1 gitu ya. 2 dikurangi 1 kan 1, berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 4. Di sini sesuai, suku keduanya juga 4. Nah, dari sini otomatis rumusnya itu sigma I atau n sama dengan 1, karena di sini kita mulainya dari 1. Terus sampai kita coba hitung dulu ini sukunya ada berapa? 1 2 3 4 5. Sukunya ada 5, berarti sampai 5 gitu ya. Sampai 5 dari rumusnya. Di sini kita dapatkan 4 pangkat n min 1. Udah, berarti otomatis ini jawabannya. Kalau kita lihat di option, berarti jawabannya yang A. Nomor 7, sebuah notasi sigma memiliki rumus sigma n sama dengan 1 sampai 40 dari 2024. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini untuk P-nya harus kita cari dulu hasilnya berapa. Sedangkan kalau untuk Q itu udah ada angkanya. Jadi di sini kita harus membandingkan mana yang lebih besar, P atau Q. Nah, sebenarnya untuk yang P ini kita kan bisa mencari jawabannya dengan menggunakan sifat notasi sigma gitu ya. Sifatnya tuh yang kalau misalnya ada sigma n sama dengan K dari I, misalkan ini tuh batas atasnya, terus dari C itu tinggal kita kaliin aja kan, C kali I gitu kan. C dikali dengan batas atasnya. Nah, ini juga sama, berarti kita kalikan konstanta atau C-nya itu 2024 dengan batas atasnya 40. Nah, dari sini sebenarnya bisa ketahuan mana yang lebih besar. 2024 dikali dengan 40 pasti hasilnya bakal gede banget gitu kan. Dan kalau dibandingkan dengan Q yang 2025 itu pasti P lebih besar daripada Q gitu ya. Jadi di sini kalian nggak usah ngitung hasilnya berapa, langsung aja kalian simpulkan. Berarti ini udah otomatis P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya yang A. Nah, untuk nomor 8 di sini bentuk penyederhanaan dari notasi sigma ini lah ya. Dengan menggunakan sifat notasi sigma adalah, nah di sini kalian berarti tinggal menguraikan aja, nggak perlu ngitung gitu ya. Dari notasi sigma seperti ini itu bisa kita pecah dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Jadi di sini untuk sifat notasi sigmanya saya kasih tahu dulu ya. Jadi kalau misalnya ada sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI ditambah dengan GI gitu ya, sebuah fungsi kayak gini, itu bisa dipecah gitu, si FI dengan GI nya tuh bisa kita pecah, jadinya sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari GI
gitu ya. Nah, ini pun berlaku dengan notasi sigma yang ini, yang di atas, yang di soal. Berarti bisa kita pecahkan ya notasi sigmanya untuk yang ini. Jadinya sigma n sama dengan 1 sampai 20. Karena di sini suku pertamanya n kuadrat, berarti langsung aja kita tuliskan n kuadrat dikurangi dengan sigma n sama dengan 1 sampai 20 dari 3n gitu ya, ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai 20 dari 2 gitu. Jadi ini dipisah-pisahkan dengan menggunakan sigma. Nah, di sini tapi ada satu sifat lagi. Jadi kalau misalnya ada bentuk sigma I sama dengan 1 sampai n dari K F I, jadi ada konstantanya gitu di depan ya. Ini bisa kalian tuliskan seperti ini, I sama dengan 1 sampai n dari F I gitu. Nah, berlaku untuk yang tengah ini ya. Jadi secara keseluruhan kalau misalnya kita sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma, itu jawabannya jadi min 3 kali sigma n sama dengan 1 sampai 20 dari n ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 20 dari 2. Oke, kalau dilihat sini ini jawabannya ya. Jadi tinggal kita cek aja di sini di optionnya mana yang benar. B ya. Untuk yang D ini mirip, cuman beda di tanda negatifnya. Sedangkan di soal kan di sini positif ya duanya ya. Tapi di sini negatif, berarti udah otomatis yang D salah. Jadi jawabannya B. Untuk soal nomor 9 ini kan pertanyaannya hasil dari notasi sigma berikut adalah, nah ini bisa pakai dua cara ya. Kalian bisa pakai cara manual atau pakai cara notasi sigma, sifat-sifat notasi sigma. Nah, biar lebih cepat, kita bisa pakai sifat-sifat notasi sigma ini. Di sini sifat-sifatnya ya. Jadi, pertama kalian bisa pakai sifat notasi sigma yang ini. Kalian pisahkan dulu 2n plus 3-nya. Gitu ya. Jadi di sini ditulisnya sigma n sama dengan 1 sampai 5 dari 2n ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 5 dari 3 gitu ya. Terus sekarang kita bisa pakai sifat kedua ini, yang tadinya 3i, 3-nya dipisah sama i-nya gitu. Yang ini juga 2n-nya kita pisah, jadinya 2 kali sigma n sama dengan 1 sampai 5 dari n ditambah, ini kita bisa langsung pakai sifat notasi sigma yang tadi yang konstanta. Jadi kita kalikan konstantanya dengan batas atas. Berarti 3 dikali 5 gitu ya. Sama dengan 2. Nah, yang ini juga kita bisa pakai sifat-sifat notasi sigma. Kalau misalnya ada suatu variabel, hanya satu variabel aja, kalian bisa kalikan si batas atasnya. Di sini kan batas atasnya 5 ya. Batas atasnya kita kalikan dengan batas atas ditambah 1 atau n ditambah 1. Berarti 5 ditambah 1, 6 kan ya. Dibagi 2. Ditambah 3 kali 5, 15. Nah, ini 2-nya bisa dicoretkan, 2 bagi 2 habis. Berarti tinggal 5 kali 6, 30 ditambah 15. 30 ditambah 15 itu 45. Berarti jawabannya D. Nomor 10 di sini, jika notasi sigma berikut diubah ke batas bawah 1, maka bentuk rumus notasi sigmanya adalah, nah untuk merubah batas bawah dari notasi sigma, kita bisa menggunakan sifat-sifat notasi sigma yang ini gitu. Jadi kalau misalnya si notasi sigmanya dikurangi, ini kan 3 supaya jadi 1 itu kan harus kita kurangi 2 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya si batas bawahnya dikurang, otomatis yang atas juga dikurang. Tapi fungsi yang ada di notasi sigmanya, berarti fungsi yang ini itu harus kita ditambah dengan angka yang tadi dikurangi gitu. Jadi harus ditambah fungsinya. Kebalikan dari yang batas bawah dan batas atas. Oke, langsung saja kita praktekkan ya di sini. Kan sigma n sama dengan 3 sampai 15 dari 2n plus 3. Nah, di sini batas bawahnya 3 supaya jadi 1. Berarti si 3-nya ini harus kita kurangi 2 gitu ya. Nah, yang atas juga sama, 15-nya harus kita kurang 2. Nah, sedangkan untuk yang
fungsinya di sini fungsinya itu kan 2n plus 3, 2n. Nah, n-nya itu harus kita tambah 2. Jadi kebalikannya, dari tadi kan dikurangi 2. Nah, sekarang yang fungsinya itu ditambah 2. Tambah 3-nya jangan dilupain. Gitu. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung aja di sini. Berarti sigma n sama dengan 3 dikurangi 2, 1, 15 dikurangi 2, 13 dikali, nah yang ini kita kali pelangi ya, 2 kali n, 2n, 2 kali 2, 4 ditambah 3, berarti di sini sigma n sama dengan 1 sampai 13 dari 2n, 4 ditambah 3, 7. Udah, berarti hasilnya adalah ini 2n plus 7. Kita coba cari di sini jawabannya yang E. Oke, untuk nomor 11 ini sama ya caranya kayak nomor 9 tadi. Jadi karena di sini dari 1 sampai 15 itu kebanyakan, berarti untuk mencari nilai dari notasi sigma ini kita harus pakai sifat-sifat notasi sigma gitu ya. Nah, tinggal kalian pakai sifat-sifatnya. Pertama pisahkan dulu gitu ya. Jadi sigma n sama dengan 1 sampai 15 dari 2n ditambah sigma n sama dengan 1 sampai 15 dari 3 gitu ya. Nah, terus di sini ini masih bisa pakai sifat notasi sigma, 2n-nya kita pisahkan. Jadi 2 kali sigma n sama dengan 1 sampai 15 dari n ditambah. Nah, karena ini bentuknya konstanta aja, berarti bisa langsung kita kalikan ke batas atasnya gitu ya. Jadinya 3 kali 15. Nah, yang ini sigma n sama dengan 1 sampai 15 dari n juga masih bisa pakai sifat-sifat. Jadi tinggal kita kalikan batas atas dikali dengan batas atas ditambah 1, yaitu 16 dibagi 2 ditambah 3 kali 15. 3 kali 15 itu 45. Nah, dari sini kita lihat ini 2-nya bisa dibagi 2 ya. 2 bagi 2 habis. 15 kali 16, 240 ya. 240 ditambah 45, jadinya 285. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 12, coba kalian perhatikan bentuk soalnya. Di sini sebuah deret memiliki pola 2n-1. Bagaimanakah bentuk notasi sigma dari deret tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 memiliki batas atas 25, 2 memiliki batas bawah ya, ini tuh maksudnya batas bawah 0. Nah, jadi di sini kalian nggak perlu ngitung, cukup pakai pemahaman kalian terhadap notasi sigma atau pakai logika aja gitu ya. Nah, untuk membuat notasi sigma di sini kan perintahnya bagaimanakah bentuk notasi sigma. Untuk membuat notasi sigma itu kan kita memerlukan batas bawah berapa, terus batas atasnya berapa, perlu rumusnya juga gitu ya. Nah, di sini rumusnya tuh udah ada di soal 2n-1. Jadi kalian bisa isi dengan 2n-1 di sini. Nah, kalau kita misalnya lihat dari pernyataan yang pertama, di sini batas atasnya 25, berarti tinggal kita isi batas atasnya dengan 25. Terakhir kita memerlukan apa? Memerlukan batas bawah gitu kan ya. Di sini ternyata di pernyataan yang kedua batas bawahnya ada di sini 0. Oke. Di sini batas bawahnya 0. Oke, nah dari sini kelihatan ya. Kalau misalnya kita menggunakan kedua pernyataan itu bisa menjawab pertanyaan gitu. Karena di sini pertanyaannya bagaimana bentuk notasi sigma. Ini bentuk notasi sigmanya. Kalau misalnya kita cuma pakai pernyataan 1 itu gak bisa kita bikin notasi sigma karena batas bawahnya nggak diketahui. Tapi kalau kita pakai dua-duanya itu kita bisa bikin notasi sigma gitu kan. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Yang C ya, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Berarti jawabannya C.